Bismillahirrahmanirrahim. Menerangkan tentang ayat surat At-Taubah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan orang-orang yang menyimpan perak dari dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kharaja min indi Jibrailu anifan wa ahbarani anna Rabbi azza wa jalla annahu qala ayyuha muslim shalla alaika marratan wahidatan illa sholaitu anna wa malaikati alaihi asran fa aksiru alas sholata yaumal jumu'ati fa idza sholaitum fasallu alayya ta'ziman." Al-Hadis. Artinya, aku telah diberitahu oleh malaikat Jibril yang baru keluar daripadaku bahwa Tuhanku berfirman, yakni Allah berfirman, tiap
muslim yang membaca sholawat untukku sekali, untukku yakni untuk Nabi Muhammad, dan malaikatku bersalawat untuk dia 10 kali, maka diperbanyaklah salawat untukku pada hari Jumat. Artinya, maksudnya, jika kita membaca salawat 1 kali saja diuntukkan Nabi Muhammad, maka kita akan didoakan salawat oleh para malaikat 10 kali. Jadi malaikat mendoakan kita sebanyak 10 kali. Jika kita membaca 100 kali, maka malaikat mendoakan kita 100 dikalikan 10, jadi 1000 kali. Kita membaca sholawat untuk Nabi Muhammad 10 kali, maka malaikat akan membacakan sholawat kepada kita 100 kali. Dan apabila kita membaca sholawat untuk Nabi Muhammad 100 kali, maka malaikat mendoakan kepada sholawat kepada kita 1000 kali. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allahu malan wa lam yu'addi zakatahu musila malahu yaumal qiyamati suja'an aqra'a mutawaqu zalika suja'a tawqan fi unuqi fayu'adzibuhu azaban syadidan wa yaqulu anna maluka alladhi kanaztahu fid dunya wa lam tu'azzir zakatahu." Artinya, barang siapa diberi harta oleh Allah dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat akan menjelmalah hartanya sebagai ular buta yang melilit sekitar lehernya dan menimbulkan siksaan yang pedih, dan berkata padanya, "Akulah harta bendamu yang engkau simpan di dunia dan tidak dikeluarkan zakatnya." Maksudnya, barang siapa menyimpan harta benda tapi hartanya tidak pernah dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut akan menjadi ular yang sangat besar yang akan melilit lehernya kelak di hari kiamat. Yang mana dengan dililitnya merupakan siksaan baginya. Dan ular tersebut berkata, aku adalah harta bendamu yang engkau simpan di dunia dan tidak pernah kau keluarkan zakatnya. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu
min fadlihi wa huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum yatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Keterangan dari surat Ali Imran ayat 180. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil terhadap hartanya yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Maksudnya kita jangan sampai menjadi orang yang bakhil, yakni orang yang medit dengan harta yang Allah berikan kepada kita, karena kita menyangka bahwa dengan medit atau bakhil itu akan baik untuk kita, padahal tidak, padahal itu sangatlah buruk, karena harta yang mereka bakhilkan akan dikalungkan kelak di lehernya kelak di hari kiamat. Alhamdulillah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man atahu Allahu malan wa lam yu'azzir zakatahu wa lam yu'addi zakatahu, idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safaiku minan nar wa ukhmiya 'alaiha fi nari jahannama fatuh raku biha ay bitilkal amwali jabhatuhu wa jambahu wa dhahruhu wa kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin kama qala Allah ta'ala wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun hatta yuqda bainal ibadi wa yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar qalu tubtatul wa'idin. Artinya, barang siapa oleh Allah telah diberi harta dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka dipanaskanlah harta benarnya dalam api neraka, lalu dibakar dengan dahinya dan dibakar pula lambungnya dan dibakar pula punggungnya pada hari kiamat. Jika telah menjadi dingin, dipanaskanlah kembali dalam api neraka pada setiap hari, dan sesungguhnya satu hari dalam perhitungan Allah adalah sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Di satu hari di dunia, satu hari di akhirat itu 1000 hari di dunia. Demikianlah
terus berlaku penyiksaan itu sampai Allah menjatuhkan putusannya terhadap hamba-hambanya yang tersuk surga atau ke neraka. Dikatakan bahwa dalam Al-Quran ada 3 ayat yang diturunkan bergandengan dengan 3 tidak diterima yang satu tanpa ayat yang lain. Pertama, firman Allah, aqimus salata wa atuz zakata, dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Dirikanlah sholat dan berikanlah zakat. Maka barang siapa melakukan sembahyang tetapi tidak melakukan zakat, maka tidaklah diterima sembahyangnya. Mengapa? Karena sembahyang adalah ibadahnya badan, dan zakat ibadahnya harta. Kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Atiiullaha wa atiiur rasulah." Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Maka barang siapa taat kepada Allah tetapi tidak taat kepada Rasulnya, yakni kepada Nabi Muhammad, maka tidaklah diterima taatnya itu. Yang ketiga, anishkurli waliwalidaik, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Maka barang siapa bersyukur pada Allah tetapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, tidak diterima syukurnya kepada Allah. Ini 3 perkara yang selalu bergandengan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mana'a nafsahu an khamsin mana Allah anhu khamsan al-awwalu man mana'a az-zakata min malihi mana Allah hifdha malihi minal afati, wasani man mana'al usra mimma yakhruju minal ardi mana Allahu ta'ala barakata min kulli kasbihi, wasalisu man mana'a as-sadaqata mana Allahu ta'ala anhul afiyata, warabi'u man mana'a adwa'a binafsihi mana Allahu ta'ala anhul ijabata, wal khamisu man mana'a huduri ma'al jama'ati man Allahu anhu kamalal imani walaikunu imanuhu kamilan. Artinya, barang siapa menahan dirinya tidak melakukan 5 perkara, maka Allah akan menahan, yakni tidak memberikan kepadanya 5 perkara juga. Yang pertama, barang siapa menahan zakat hartanya, maka Allah juga akan menahan, tidak akan memberikan perlindungan terhadap harta bendanya dari bencana. Yang kedua, barang siapa menahan 1/10 zakat hasil tanahnya, Allah akan menahan, yakni tidak memberikan barokah pada semua hasil pendapatannya. Yang ketiga, barang siapa menahan, yakni tidak bersedekah, Allah menahan, tidak akan memberikan kesehatan badannya. Yang keempat, barang siapa menahan, yakni tidak melakukan doa, maka Allah menahan, yakni tidak akan memberikan penerimaan doanya. Yang kelima, barang siapa menahan tidak hadir bersama jamaah, Allah menahan pula, yakni tidak memberikan kesempurnaan iman.
berarti imannya tidak sempurna. Diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asinu amwalakum bizakati wadawu amrodakum bisadaqati wasakilu anwa'a balaya bidu'ai wa tadru'i. Artinya, bentengilah harta bendamu dengan menggunakan zakat, dan obatilah penyakitmu dengan sedekah, dan hadapilah macam-macam bala dengan doa dan permohonan. Jadi harta kita bentengi dengan zakat. Sedangkan sakit kita obati dengan sedekah. Ini kita sudah pernah membuktikan ketika orang tua saya itu sakit, itu kita berikan sedekah pada hari kelahirannya atau natalnya. Itu alhamdulillah dengan memberikan sedekah kepada orang lain, itu oleh Allah diberi kesembuhan sakit yang diderita oleh ayah saya. Yang ketiga, dihadapilah macam-macam bala dengan doa. Jadi ketika di mana-mana banyak musibah, maka kita akan selamat apabila kita berdoa, yang minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bedalnya kan? Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati kharaja sya'un min jahannama ismuhu harisun min waladil aqrab tulu ma baina samai wal ardi wa ardu minal maghribi ilal masyriqi wa yaqulu Jibrailu alaihi salam ila aina tadhabu ya haris wa yaqulu ilal arasati wa yaqulu liman tatlubu wa yaqulu atlubu khamsa nafarin al awalu tarikus shalah wa tsani mani'uz zakah wa tsalisu aqul walidain wa rabi'u syaribul khamri wal khamisul mutakallimu fil masjid. Artinya, jika datang hari kiamat, keluarlah dari neraka jahanam seekor binatang. Binatang tersebut bernama harisi yang berbentuk seperti kalajengking. Kalajengking tersebut panjangnya antara langit dan bumi, jadi beribu-ribu meter. Terus lebarnya antara timur dan barat, itu dari jagat timur sampai jagat barat. Lalu ditanya Haris tersebut, "Kemana engkau akan pergi, wahai Haris? Dan siapa yang engkau cari, hai Haris?" Tanya malaikat Jibril pada Haris, yakni jalak kalajengking tersebut.
Haris pun menjawab, aku akan pergi ke lapangan barzah dan mencari 5 orang. Siapa saja? Yang pertama yaitu orang yang meninggalkan sembahyang, yakni meninggalkan sholat 5 waktu. Itu akan menjadi sasaran yang dicari oleh Haris, yakni kalajengking. Yang kedua, penahan zakat, yakni orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Yang ketiga yaitu pembangkang terhadap ayah ibu, yakni selalu tidak menurut atas perintahnya ayah dan ibu. Yang keempat, peminum khamr. Peminum khamr, yakni minuman yang memabukkan, itu akan menjadi sasaran kalajengking. Dan yang terakhir, orang yang ngobrol, berbicara dunia di dalam masjid. Jadi di dalam masjid bukannya beribadah tapi ngobrol tentang dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Ini tidak boleh menyekutukan Allah, hanya Allah lah yang kita sembah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa mujalasatal mauta." Qila ya Rasulullah wa manil mauta? Qala al-aghniya. Artinya, hati-hatilah kamu berduduk berkawan dengan orang-orang yang mati. Siapakah yang dimaksud orang-orang yang mati itu? Jawab Rasulullah. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah pun menjawab, orang yang mati ialah orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang kaya kok anggap sebagai orang yang sudah mati oleh Rasulullah SAW? Saya ulangi, hati-hatilah kamu duduk berkawan dengan orang-orang yang mati. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang mati itu? Ditanya Rasulullah SAW. Ialah orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya di dunia itu malah dihukumi mati oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, "Ittala'tu alal jannati fara'aitu aktsara ahliya al-fuqara wa tala'tu 'alan nari fara'aitu aktsara ahliya al-aghniya." Artinya, aku telah meninjau di surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya ialah orang-orang fakir miskin, dan meninjau di neraka dan kulihat kebanyakan penghuninya ialah orang-orang kaya. Jadi kebanyakan ahli surga itu orang-orang miskin, namun
kebanyakan orang-orang ahli neraka itu orang-orang kaya di dunia. Kebalikannya, di kebanyakan ketika Nabi melihat di neraka itu kebanyakan yang masuk neraka adalah orang-orang yang kaya. Kebanyakan orang-orang yang masuk surga orang-orang yang miskin. Iki kebanyakan berarti paling banyak. Jadi paling banyak orang yang akan masuk neraka itu orang-orang yang kaya. Paling banyak orang-orang yang masuk surga itu yang paling banyak adalah orang-orang yang miskin. Tapi juga ada orang kaya yang masuk surga, ada pula orang miskin yang masuk neraka. Tapi kebanyakan yang akan masuk neraka itu orang-orang yang kaya, sedangkan kebanyakan orang-orang yang miskin yang masuk surga. Berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ra'aitul jannata ra'aitul fuqara al-muhajirin wal muslimina yadkhuluna al-jannata sa'yan wa lam ara minal aghniya man yadkhuluha ma'hum illa abda rahmani ibn Auf wa huwa minal asyarati al-masyarati bil jannah." Artinya, aku telah melihat surga dan melihat para sahabat muhajirin, orang-orang fakir dan muslimin berjalan masuk surga. Tidak melihat dari orang-orang kaya yang masuk bersama mereka, kecuali hanya Abdurrahman ibnu Auf, dan ia adalah dari 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga. Jadi artinya Siti Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat orang sahabat muhajirin, orang-orang fakir dan orang muslimin itu masuk surga. Sedangkan orang kaya tidak ada satupun yang masuk surga kecuali hanya Abdurrahman bin Auf. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lil aghniyai minal fuqara'i yaumal qiyamati yaquluna rabbana dhalamuna huquqana allati furidat alaihim yaqulu Allahu ta'ala wa izzati wa jalali la'ubidannahum wa la'uqarribannahum wa ta'ala Rasulullah waladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum." Artinya, celaka bagi orang-orang kaya di hari kiamat dari para fakir miskin yang mengadu kepada Allah dengan berkata, "Ya Allah kami, ya Tuhan kami, mereka telah menzalimi dan mereka telah menahan hak-hak kami yang diwajibkan di atas mereka." Lalu dijawab oleh Allah, "Demi kebesaran dan keagunganku, aku menjauhkan mereka daripadaku dan mendekatkan kamu kepada kemudian."
dibaca oleh Rasulullah SAW. Firman Allah, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta, dan orang-orang yang tidak mempunyai apa, yang tidak mau meminta. Aku mau main Solo. Angkat itu betul aja betul. Itu ini. Nah, terus Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil